Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Kaum muslimin dan muslimat, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan kita berdoa, memperbanyak doa, Allahumma sallimna ila Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan usia kita kepada bulan Ramadan, dan kita berharap agar kita dipermudah untuk banyak beramal salih pada bulan tersebut, karena seseorang akan jauh perbedaan derajatnya nanti ketika dia lebih banyak mendapati Ramadan, mendapati bulan Ramadan dibandingkan yang lainnya. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan melihat bagaimana para ulama salaf, bagaimana para ulama ahlus sunnati wal jamaah, para sahabat dalam menyambut bulan Ramadan, apa persiapan-persiapan mereka, sehingga ini menjadi nasihat sekaligus keteladanan bagi kita agar kita bersemangat di dalam mempersiapkan amal salih, di dalam menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, qad ja'akum ramadanu syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian puasa, dan pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Dan pada satu malam, ada satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikannya pada malam itu, maka dia akan terhalang dari perkara yang sangat banyak, ya, dari kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, apa persiapan dan apa yang harus kita laksanakan di dalam menyambut bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah dengan murajaah ilmu syar'i. Kita udah laksanakan, kita murajaah mulai dari definisi puasa, pembatal-pembatal puasa, perkara-perkara yang disunnahkan, ya, sampai perkara yang bagian dari puasa-puasa sunnah. Dan terus kita belajar, karena disebutkan dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Muslimah juga diwajibkan. Ilmu-ilmu yang merupakan fardu ain untuk diketahui oleh mereka. Jadi murojaah ilmu,
Kita sampaikan juga bahwa mereka yang belum menyelesaikan pembayaran fidyahnya, segerakan. Masih ada waktu 1 bulanan lagi. Yang belum mengqadha puasanya, segera diqadha, segera dicicil. Karena masih ada kesempatan. Ya. Dan juga disebutkan ketika kita mempersiapkan diri untuk mempelajari ilmu agama, ini berarti kita mengamalkan kaidah dasar dalam Islam, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini yang harus kita persiapkan. Dan juga persiapan yang berikutnya adalah mempersiapkan diri kita dengan meninggalkan perkara-perkara maksiat. Dengan meninggalkan perkara-perkara maksiat. Ini diantara persiapan kita. Allah katakan dalam surah Asy-Syams ayat 9, 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori hatinya dengan berbuat dosa dan maksiat. Jadi persiapkan diri kita benar-benar dalam menyambut bulan Ramadan. Bersihkan diri kita dari dosa-dosa. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ucapan dan nasihat para ulama mengenai persiapan-persiapan mereka. Bagaimana biasanya mereka menyambut bulan Ramadan. Disebutkan faqad kana Sufyanus Tsauri idza dakhala Ramadanu taraka jami'al a'mal wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Adalah Al-Imam Sufyanus Tsauri dari generasi tabi'in. Apabila memasuki bulan Ramadan, maka dia tinggalkan seluruh amalan-amalan sunnah dan dia fokus untuk tilawatul Quran. Ya, jadi fokusnya kemana? Tilawatul Quran. Kanu ya'tabiruna Ramadan madrasah lil Quran, tilawatan wastima'an wa fahman wa tadabburan wa amalan. Mereka menganggap Ramadan adalah madrasah Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan fokusnya terhadap Al-Quran. Istima' mendengar, tilawatan membacanya, wa fahman memahaminya, wa tadabburan dan mentadabburinya, wa amalan dan mengamalkan hukum-hukum perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Maka poin yang ketiga, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan fokus melatih diri kita untuk qiraatul Quran. Perbanyak tilawah kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, ataukah hati mereka itu telah terkunci? Ya. Jadi fokus kita di dalam menyambut bulan Ramadan mulai dari Sya'ban sudah rajin tilawah. Dan kita sepakat bahwa Al-Quran sebagai penyejuk dan penenang jiwa kita, jamaah sekalian. Kenapa? Karena orang yang semakin dia berpaling dari Al-Quran, semakin tidak tenang hatinya. Sebanyak apapun duitnya, setinggi apapun jabatannya, kalau dia toh berpaling dari Al-Quran, dia tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Allah katakan dalam surah Thaha ayat 124 sampai 126,
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. Fa inna lahu, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini ketika dia berpaling dari Al-Quran. Sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, seluas apapun pergaulannya, ketika dia berpaling dari Al-Quran, tidak membacanya, malas mempelajarinya, malas mentadabburinya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami bangkitkan ia nanti di akhirat dalam keadaan buta. Maka umat Nabi Muhammad yang berpaling dari Al-Quran nanti di padang mahsyar dalam keadaan buta. Lalu dia akan bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal di dunia dulu aku dapat melihat. Lalu Allah katakan, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah wahai hambaku, ketika di dunia kami datangkan ayat-ayat kami, engkau lupakan itu, dan pada hari ini juga engkau dilupakan. Maka jamaah sekalian, ini nasihat bagi kita semua, agar kita mempersiapkan diri kita untuk tilawah. Karena semakin seseorang rajin membaca Al-Quranul Karim, maka akan semakin dekatlah ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Allah akan berikan keberkahan kepada hidupnya. Maka disebutkan di dalam sebuah syair, ya dzalladzi ma kafahu adh-dhanbu fi rajabin hatta 'asa rabbahu fi syahri sya'bana laqad azallaka syahrus shaumi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyani watslul qur'ana wasabbih fihi mujtahidan fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Disebutkan, wahai orang-orang yang tidak cukup baginya sehingga dia masih berbuat maksiat di bulan Rajab. Wahai orang-orang, wahai hamba-hamba yang masih bermaksiat di bulan Rajab, sehingga dia masih lanjutkan dosa-dosa itu di bulan Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan akan datang kepadamu, jangan lagi jadikan itu sebagai bulan maksiat. Bacalah Al-Quran dan banyaklah bertasbih di bulan tersebut dengan sungguh-sungguh, karena Ramadan adalah bulan untuk bertasbih dan bulan Al-Quran. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani afnahumul mautu wastabqaka ba'dahumu hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Betapa banyak orang-orang yang ada di sekelilingmu yang berpuasa di tahun lalu, dari kalangan jiran tetanggamu, saudara-saudaramu, teman-temanmu, yang hari ini mereka sudah meninggal. Tahun lalu mereka masih bersama kita. Tahun lalu mereka masih ada di sini, puasa Ramadan bersama kita, jiran, tetangga, saudara, karib, kerabat kita. Tapi hari ini mereka telah tiada. Afnahumul mautu wastabqaka ba'dahumu hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Mereka telah dipanggil
oleh kematian, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapati ajalnya, tapi Allah masih berikan engkau kesempatan. Alangkah dekatnya kematian itu dibandingkan urat leher kita. Artinya apa jamaah sekalian? Ketika Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, maksimalkanlah kesempatan itu. Umur kita tidaklah lama. A'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilum minhum man yujawizu dzalik. Sedikit yang lewat dari itu. Maka ketika Abu Hurairah berada dalam keadaan sakaratul maut, beliau menangis. Beliau menangis dan ditanyakan kepada Abu Hurairah, "Fama yubkika ya Abu Hurairah?" Kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah? Huwa man huwa? Padahal siapa dia? Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat mencintai ilmu syar'i, yang ketika Nabi katakan, Nabi ketika membagi harta rampasan perang ghanimah, ditanya Abu Hurairah, "Kenapa engkau tidak meminta bagianmu wahai Abu Hurairah?" Padahal dia orang yang fakir, orang yang tinggal di beranda Masjid Nabawi, ashabus suffah. Lalu dibilang sama Abu Hurairah, "Alimni bima 'allamakallah." Ya Rasul, cukup ajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Itu yang dia minta. Dengan segala kelebihannya, Abu Hurairah menangis dalam keadaan sakaratul maut. Ditanya, "Fama yubkika?" Kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, bu'dul masafah wa qillatuz zad. Apa yang membuat beliau menangis? Dia bilang, saya menangis bukan karena harta yang saya tinggalkan, bukan karena anak-anak dan keluarga yang akan berpisah denganku. Aku menangis karena jauhnya perjalanan setelah kematian dan sedikitnya bekalku menuju itu. Allah Allah. Ini Abu Hurairah masih mengatakan bekalku sedikit menuju Allah. Idzan aina nahnu min haula? Fama baluna nahnu? Bagaimana dengan kita? Abu Hurairah saja yang sudah meriwayatkan ribuan hadis, dia masih mengatakan wa qillatuz zad, bekalku sedikit menuju Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita jamaah sekalian, dengan usia yang 60-70 tahun, berapa kali kita khatam Al-Quran? Berapa sedekah yang sudah kita berikan? Apakah kita termasuk anak-anak yang birrul walidain, sehingga anak kita juga nanti akan bersikap yang sama kepada kita? Ini menjadi renungan bagi kita. Maka ketika Allah berikan Ramadan yang lebih banyak, maksimalkanlah, optimalkanlah untuk beribadah. Ya. Maka dari itu, ikhwah fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, di antara persiapan yang berikutnya adalah dengan memperbanyak taubat atas dosa-dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, pertama dia menyesal akan dosa-dosanya. Kita menyesal pernah berbuat kesalahan. Dan tidak ada di antara kita yang maksum, tidak ada. Maksum itu telah terkubur dengan terkuburnya Rasulullah. Semua punya kesalahan. Jadi kita menyesal atas dosa-dosa itu, berjanji untuk tidak mengulanginya, menghindarkan diri dari wasilah-wasilah, perantara-perantara dari dosa itu. Di antara yang menjadi ujian berat bagi kita, dosa zina.
tangan berzina, mata berzina, anggota tubuhnya berzina. Bukankah Nabi katakan ada 3 mata yang tidak akan sanggup nanti api neraka menyentuhnya? Thalathatu a'yun la tamassuhumun nar yaumal qiyamah. Ada 3 mata yang tidak sanggup api neraka untuk menyentuhnya nanti pada hari kiamat. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat akan dosa-dosanya, ya Allah, aku pernah berbuat dosa ini. Ampunkanlah aku ya Allah. Mata yang menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun harasat fi sabilillah, mata yang terjaga, terbangun ketika ada jihad fi sabilillah. Dan yang ketiga, wa ainun ghattat an maharimillah, mata yang terjaga dari melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Tapi kita butuh taubat. Sementara bisikan syaitan, ngapain kau bertaubat? Dosamu terus terulang, dosamu begitu banyak, kesalahanmu begitu banyak. Ini bisikan syaitan. Waswas syaitan. Maka perbanyak istighfar. Taubatan nasuha. Ya, jadi itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh taubat. Nabi aja dalam sehari 70 sampai 100 kali beliau beristighfar. Dan jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita berputus asa. Iblis saja ketika dia berdoa untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, Allah kabulkan doanya. Maka adukan kepada Allah, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tengadahkan tangan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Ketika kita melakukan dosa, itu hakikatnya kita menzalimi diri kita. Menzalimi keluarga kita. Orang-orang yang kita sayangi, terkadang tanpa sadar kita menzalimi mereka. Maka Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, jika engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Tak ada guna harta, tak ada guna pergaulan kalau Allah tidak memberikan rahmat dan tidak memberikan ampunan kepada kita. Ya, maka dari itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala, ketika kita kenal Umar adalah Al-Faruq, orang yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Beliau adalah orang yang tegas. Ketika ada orang yang mau menentang Rasulullah atau seolah-olah mau menentang Nabi, Umar langsung bertindak tegas. Tapi di sisi lain, beliau adalah sahabat yang lembut hatinya. Beliau adalah sahabat yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Umar bin Al-Khattab. Di antara buktinya dalam sebuah azhar, dia sengaja mencari aina fikum Uwais. Dia tanya, karena Uwais ini datang bersama rombongan kafilah dagang dari Yaman. Datang ke Makkah, ke Madinah, dan ke Makkah. Lalu Umar tanya, di mana di antara kalian di sini yang bernama Uwais? Karena Umar tahu Uwais adalah seorang yang doanya mustajab, dikabarkan oleh Nabi. Lalu dibilang sama kafilah dagang tuh, coba lihat di belakang ada orang yang cuci piring. Dia tidak dikenal, dia tidak populer, dia tidak punya jabatan, dia numpang mau berangkat ke Baitullah karena gabung sama kafilah dagang, dan dia nyuci piring, tidak terkenal. Tapi Umar mencarinya, Uwais Al-Qarni. Lalu dibilang sama Umar, wahai Uwais, doakan kepada Allah agar aku tidak termasuk dari kalangan orang-orang munafikun. Luar biasa Umar.
Di sisi yang lain juga beliau pernah mengatakan dalam sebuah athar, "Lau nada munadim minas sama, ayyuhan nas, innakum dakhilunal jannata illa rajulan la khiftu an akuna ana huwa." Seandainya ada yang menyeru dari langit, "Wahai seluruh manusia, semua kalian akan masuk surga kecuali satu orang saja." Kata Umar, "La khiftu an akuna ana huwa." Saya takut yang satu orang itu adalah saya. Ini Umar. Dia takut tidak masuk surga. Bahkan dia takut ditulis namanya dari kalangan orang-orang munafikun. Takut sekali beliau. Di antara yang tahu nama-nama orang munafik di zaman Rasulullah adalah sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, yang diberi gelar sahibu sirri Rasulillah, yang memegang rahasia-rahasia Nabi. Umar tanya, "Hal sammani Rasulullah minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, adakah namaku ditulis Nabi, disebut Nabi dari kalangan orang-orang munafikun? Hudzaifah mengatakan, "Tidak ya Umar." Sampai begitunya, Pak. Mereka rajin beribadah tapi memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering menangis. Mereka sering bertaubat. Sementara kita sudah sedikit amalnya tapi berbangga-bangga dengan amalan kita. Ya, Maimun bin Mahran pernah menyebutkan, "Inna a'malakum qalilah fa akhlisu hadzal qalil." Sesungguhnya amalan-amalan kalian itu sedikit, maka ikhlaskanlah yang sedikit itu. Ya, kita lihat bagaimana semangatnya para ulama terdahulu, ya, di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ma balu al-mutahajjidina bil-laili min ahsanin nasi wujuhan, faqala li'annahum khalau bir-rahman fa'albasahum min nuri." Bagaimana mungkin orang-orang yang rajin tahajud memiliki wajah yang berseri-seri? Maka kata Al-Imam Hasan Al-Basri, karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Lalu Allah berikan cahaya kepada mereka. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, di padang mahsyar, 7 golongan itu, di antaranya siapa? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang beribadah kepada Allah di tengah malam, di kegelapan malam, lalu banjirlah air matanya. Coba yang anak-anak lebih tenang ya. Maka dari itu jamaah sekalian, taubat ini sangat penting bagi kita. Siapapun kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir yang perlu kita ulang-ulang. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak, ulangi zikir itu. Karena ini yang dapat menenangkan hati kita, melembutkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan ketenangan hati. Ya. Jadi ini keteladanan mereka. Juga dikatakan Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan, wa balaghana anna Hammad bin Abi Sulaiman kana dza dunya muttasi'ah wa annahu kana yumattiru fi syahri Ramadan 500 insan. Kana yufattiru fi syahri Ramadan 500 insan.
wa annahu kana yu'tihim ba'dal 'id likulli wahidin mi'ata dirham. Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi bahwa Hammad bin Abi Sulaiman adalah orang yang memiliki harta yang banyak, dan dia senantiasa memberi bukaan puasa, memberi makan orang yang berpuasa 500 orang. Bahkan di Idul Fitri dia memberikan setiap orang 100 dirham. Masya Allah. Ini jumlah yang sangat banyak. Maka dari itu, di antara persiapan kita adalah dengan memperbanyak sedekah. Dari sekarang, perbanyak sedekah. Apalagi kita ini punya program, ya, kita buat iftar, buka bersama setiap hari di bulan Ramadan nanti, dan kita harapkan jamaah untuk meramaikannya. Begitu juga untuk makan bersama di setiap Jumat ini, itu tidak semuanya gratis, ya. Maka silakan antum fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau mau ngasih infak, ngasih sedekah, langsung hubungi Abu Miqdad, ya, Pak Sundoro, supaya apa? Ini yang kita sedekahkan dikonsumsi sama para penuntut ilmu, insya Allah itu lebih berkah. Nabi katakan di dalam sebuah hadis, ya, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Tidaklah engkau bersahabat dekat, karib yang dekat, kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan hendaknya tidak memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi silakan antum fastabiqul khairat. Seberapa pun tidak apa. 5 real, 10 real atau lebih dari itu. Toh itu juga kita konsumsi bersama. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Al-Wajiz yang kita pelajari kemarin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan di bulan Ramadan. Di luar Ramadan beliau dermawan, di bulan Ramadan kedermawanan beliau berlipat ganda. Dan kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sederhana. Ya, Nabi sederhana, tetapi Nabi tidaklah miskin, tapi beliau memilih hidup sederhana, qanaah. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama, tidak luas-luas, Pak. Hanya 5 meter kali 5 meter. Itulah gubuk Rasulullah yang pernah beliau katakan baiti jannati. Berapa rumahnya? 5 kali 5. Padahal Nabi sudah katakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itulah kesederhanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain beliau senantiasa menyedekahkan harta yang dia miliki. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keteladanan yang ditunjukkan oleh para ulama terdahulu, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, "Kaifa la yubasysyarul mu'min bi fathi abwabil jinan?" Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan datangnya Ramadan? Karena di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah. Bagaimana seorang pendosa tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sementara pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana seorang yang berakal tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sementara syaitan, dedengkot syaitan, iblis dan bala tentaranya itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Dan belum tentu kita mendapati Ramadan yang berikutnya. Maka senantiasalah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku, sampaikan usiaku ke bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan,
wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Makanya kan ada beberapa tulisan-tulisan karya-karya asatidzah kita. Andaikan ini Ramadan terakhirku, andaikan ini Ramadan terakhir kita, maka bagaimana? Perbanyak amal saleh. Dan ada dikisahkan dalam asar yang sahih, ada dua orang di kota Madinah waktu itu, mereka sama-sama masuk Islamnya, sama waktunya, sama-sama masuk Islam. Orang yang pertama ini luar biasa ibadahnya, dan dia pernah ikut berjihad, dan di dalam jihad itu beliau dikabarkan wafat. Orang yang kedua, ya rajin juga ibadah, tapi tidak serajin yang pertama. Dia rajin beribadah, melaksanakan kewajiban, tetapi dia hidup satu kali Ramadan lebih banyak dari orang yang pertama. Dan ternyata ada sahabat yang bermimpi orang yang kedua ini setelah dia meninggal, dia lebih tinggi derajatnya dari orang yang mati syahid. Tanyakan ini kepada Nabi. Kata Nabi, kenapa engkau merasa heran? Ini bukan sesuatu yang pantas untuk diherankan. Kenapa? Karena orang yang kedua lebih banyak mendapati Ramadan dalam hidupnya, dan dia beribadah di situ daripada orang yang pertama, walaupun dia mati syahid. Artinya apa? Semakin banyak kita mendapati Ramadan, bulan Ramadan, untuk berpuasa di dalamnya, beribadah, melaksanakan amal saleh, ini potensi kita untuk mendapatkan keutamaan, potensi kita untuk mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah itu semakin terbuka lebar, Pak. Maka buat jadwal, buat target. Suami istri ngaji, ya. Kalau targetnya 1 kali khatam, berarti 1 hari 1 juz. Kalau targetnya mau 2 kali khatam, berarti 1 hari 2 juz. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kana yakhtimul Quran 60 marratan fi Ramadan. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Makanya Al-Imam An-Nawawi, begitu juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, khusus di bulan Ramadan tidak ada batasan amal. Kalau di luar Ramadan kan kita nggak boleh khatam kecuali 3 hari. Tapi khusus di bulan Ramadan, khusus di tempat-tempat yang mulia di tanah haram, tidak ada batasan amal. Makanya ketika kita di pelataran Ka'bah, di haram, kapan saja boleh sholat di pelataran Ka'bah. Enggak ada waktu-waktu yang diharamkan, karena itu tempat yang mulia. Begitu juga di bulan Ramadan, kapan saja seseorang boleh mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan diriwayatkan di dalam masjidnya Imam Bukhari, mereka sholat tarawih bagaimana? 1 malam imamnya membaca 10 juz. Jadi setiap 3 hari mereka khatam Al-Quran dari sholat tarawihnya. Luar biasa. Kita tidak usah dulu mulu-mulu, ya. Kita khatam 1 kali, khatam 2 kali. Yang penting continue. Perbanyak sedekah setiap datang ke masjid, ya, atau setiap datang buka bersama, kasih ke panitia, bendahara, kasih 5 real, kasih 10 real, supaya dilipat gandakan sedekah kita itu, Pak. Dan Anda mendengar tahun lalu, Masya Allah, luar biasa infak daripada jamaah gitu ya. Dan tahun ini kita tingkatkan lagi, karena itu akan menjadi simpanan kita nanti di akhirat. Dikatakan dalam sebuah syair, laisa lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Tidak diberikan kepada seseorang di akhirat nanti kecuali apa yang dia siapkan, apa yang dia sisihkan di dunia ini. Harta yang antum infakkan,
akan dilipat gandakan oleh Allah dan tidak diberikan di akhirat. Tidak diberikan kepada manusia di akhirat kecuali apa yang dia amalkan di dunia ini. Fa in banaha bi khairin, kalau dia siapkan dengan kebaikan, salat, puasa, zikir, berbuat baik kepada kaum muslimin, taba maskanuha, baguslah tempatnya nanti di akhirat. Wa in banaha bisyarrin khaba baniha, kalau dia bangun dengan keburukan, maka celakalah orang yang membangun seperti itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, dikatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi mengatakan, i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun zahirah aw indafa'at anhu niqmatun zahirah an yasjuda syukran lillahi ta'ala. Ketahuilah, disunnahkan bagi setiap orang yang mendapatkan nikmat atau dia terhindar dari musibah, disunnahkan bagi dia untuk sujud syukur. Jadi Bapak, Ibu, kalau mendapatkan berita gembira, silakan sujud syukur. Apa bacaannya? Tetap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, udah. Atau dapat berita terhindar dari musibah, ya, ada saudara kita mungkin yang terhindar dari musibah, kita dapat berita itu, anak kita lulus, ya, terhindar dari musibah, sujud syukur. Ini kata Al-Imam An-Nawawi, dianjurkan bagi dia untuk sujud syukur. Wa an yahmadallaha ta'ala, dan dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, au yusniya alaihi bima huwa ahlu, dan dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya Allah lah yang pantas mendapatkan pujian. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, persiapan yang berikutnya di antara persiapan kita untuk mendapati bulan Ramadan adalah dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Fitnah kita sekarang ini medsos. Ya, banyak waktu terbuang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Fitnah generasi saat ini banyak bermain game. Anak-anak yang anak muda sampai tahan 1 malaman tidak tidur, main game. Luar biasa. Ini ujian. Ya. Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Dikatakan dalam sebuah athar, menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Ya, maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkanlah waktu kita dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Kalau mau murajaah hafalan, murajaah. Kalau mau mempelajari fikih puasa, kembali didengarkan. Ya. Supaya apa? Waktu kita tidak berjalan dengan sia-sia. Dan juga disebutkan bahwa usia kita ini sangatlah singkat dan tidur kita 1 hari kalaulah dikatakan 8 jam, berarti kan 1/3 waktu kita sudah untuk tidur. Artinya kalau ada orang yang usia 60 tahun, 20 tahun waktunya udah untuk tidur. Belum lagi untuk yang lain, untuk ini, untuk itu. Ini 2/3-nya lagi untuk bekerja,
untuk kesibukan-kesibukan yang lain, maka berapa jamkah yang kita fokuskan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala? Maka dari itu kita diberikan waktu yang sama, sahih 24 jam. Namun ada yang di usia 20 tahun dia sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Ada yang 20 tahun belum bisa ngaji Al-Quran. Ada yang di usia 20 tahun sudah meninggal. Ada yang di usia 20 tahun belum masuk Islam. Coba. Ada yang di usia 20 tahun macam. Padahal waktu diberikan sama, tapi keberkahan itu berbeda. Al-Imam An-Nawawi dikabarkan beliau termasuk orang-orang yang agak telat belajar agama. Di usia 20-an tahun baru belajar agama, atau di akhir-akhir belasan tahun baru dia mendalami agama ini. Berapa usia beliau ketika wafat? 48 tahun atau 47 tahun. Belum sempat menikah. Tapi sampai hari ini siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam An-Nawawi? Keberkahan umur. Siapa yang tidak kenal Riyadhus Shalihin? Siapa yang tidak kenal Al-Arba'in An-Nawawiyah? Keberkahan umur. Walaupun dia tidak punya anak yang menjadi waladun salih yad'ulah, tapi ada amal jariah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dia ajarkan yang bermanfaat hingga hari ini. Al-Imam Asy-Syafi'i, berapa usia beliau? 150 Hijriah ke 204, 54 tahun. Tapi sampai hari ini, bayangkan Pak, dari tahun abad kedua sampai ini ke abad 15, orang masih kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Keberkahan umur. Dan alhamdulillah, ya kita menginginkan agar usia kita berkah. Disebutkan dalam hadis itu, idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila seorang wafat, apabila seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Mungkin ada di antara antum sudah exit di Indonesia, tapi dia pernah infak taplak meja untuk pengajian kita. Sedekah jariyah. Dia pernah infak lampu, speaker, apalagi. Dia pernah infak meja-meja untuk belajar. Sedekah jariyah. Dia pernah kasih uangnya untuk pembangunan masjid. Dia pernah kasih uangnya untuk belikan mushaf diletak di masjid-masjid kaum muslimin. Sedekah jariyah. Bahkan hingga hari ini ada di Madinah itu bangunan hotel yang itu dulu tanah wakaf dari Utsman bin Affan. Sampai sekarang bayangkan Pak, berapa lama itu? Makanya kita tidak bisa mengalahkan pahala para sahabat, karena generasi setelahnya mendapatkan ilmu agama dari dakwah dan perjuangan mereka. Makanya pahala mereka, amal jariah mereka sangat banyak sekali. Tidak bisa kita mengalahkan mereka itu. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya sekalipun kalian berimpak 1 Uhud emas, tidak akan bisa melampaui infaknya para sahabat 1 mud atau setengahnya. Kenapa? Karena di masa itu perjuangannya luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena mereka mengawali dakwah Islam ini. Pernah bayangkan bagaimana pedih yang dirasakan Khabbab bin Al-Ard. Hanya untuk mempertahankan agamanya, dia pingsan beberapa kali. Disiramkan timah yang panas ke kepalanya, dipaksa dia untuk murtad, tapi dia nggak mau Pak. Bayangkan, Khabbab bin Al-Ard dipaksa untuk keluar dari agama Islam, nggak mau dia. Lalu datang tuannya, timah yang sedang meleleh panas disiramkan ke kepala Khabbab bin Al-Ard, pingsan dia. Setelah pingsan disuruh lagi untuk murtad, tapi dia nggak mau. Bagaimana pedihnya perjuangan Bilal bin Rabah
mempertahankan agamanya, mempertahankan akidahnya, diseret di tengah padang pasir, musim panas, ditimpa pakai batu besar, tapi yang keluar dari lisannya adalah Ahad, Ahad, Ahad. Dia mengesahkan Allah. Nggak dikasih makan beberapa saat lamanya, tapi tetap dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu mereka datang kepada Nabi. Datang mereka mengadu, "Ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana? Ya Rasulullah, ala tastansir lana? Ya Rasul, tidakkah engkau mendoakan untuk kebaikan kami? Tidakkah engkau memintakan agar Allah menolong kami?" Lalu kata Nabi, "Wahai sahabatku, umat-umat sebelum kita lebih berat ujiannya. Ada yang dipaksa untuk murtad, nggak mau, dibelah badannya ini sampai belah dua, digergaji, Pak." Jadi kalau kita membaca sejarah, membaca sirah itu, ini dapat menambahkan semangat kita dalam beragama ini. Kita tinggal mengamalkan saja. Sementara mereka mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan nyawanya. Bahkan ada nabi yang meninggal kan, dibunuh sama kaumnya. Nabi Yahya ya. Ada juga Nabi Zakaria. Luar biasa perjuangan. Sekarang kita tinggal bagaimana menampakkan syiar Islam di dalam amal soleh dan keseharian kita. Dan ini mudah-mudahan sedikit dapat menambah motivasi kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk mempersiapkan bekal kita menuju kampung akhirat. Ya, jadi tadi dikatakan sedekah jariyah, jadi perbanyak sedekah atau ilmu yang bermanfaat. Ada yang menyebutkan bahwa ini tidak hanya ilmu agama, sekalipun ilmu dunia kalau itu bermanfaat, ada maslahatnya bagi orang lain, itu juga akan menjadi pahala bagi antum. Ajarkan yang baik. Dan yang terakhir, anak yang salih yang mendoakannya. Karena sepeninggal kita jamaah sekalian, yang paling kita harapkan, kita inginkan memiliki anak yang salih, anak yang salihah, agar mereka mendoakan kita. Dan para ulama mengatakan bahwa anak yang salih itu umur kedua seorang ayah, seorang ibu. Jadi orang tua itu memiliki umur kedua. Dari mana? Dari anak yang saleh. Contoh, kata Imam Asy-Syafi'i bahwa amalan yang dilakukan seorang anak otomatis pahalanya sampai kepada orang tuanya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mereka berdalil dengan surah An-Najm ayat 39 sampai 40. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tidak diberikan kepada manusia kecuali usahanya, dan usahanya akan dia lihat. Bagaimana anak yang solih ini menjadi umur kedua bagi kita? Misalnya seorang ayah, seorang ibu meninggal dia di tahun 2026, meninggal dia. Dia punya anak 2 orang, laki-laki perempuan tidak masalah. Sepeninggal orang tua ini, anaknya masih hidup 30 tahun ke depan. Berarti 2056. Ya. 30 tahun ke depan 2 anaknya masih hidup. Dan mereka sholat, maka setiap sholat yang dilakukan si anak otomatis sampai kepada orang tuanya pahalanya. Berarti dia masih dianggap 60 tahun hidup setelah kematiannya di 2026. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa anak kita umur kedua bagi kita, penyambung pahala kita. Maka bermohonlah kepada Allah agar dianugerahkan anak yang saleh dan anak yang salihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita. Disebutkan inna hadza ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ini merupakan peringatan bagi mereka yang memiliki hati, memiliki pendengaran, dan dia menyaksikannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, masih ada waktu 10 menit ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan Pak. Fadhol. Assalamualaikum. Tadi aku bilang ibadah kita dibandingkan dengan para sahabat itu jauh lebih sedikit dan sebaiknya kita untuk mengikhlaskan ibadah kita. Apakah definisi ikhlas itu kita melakukan lalu melupakan atau seperti apa? Nah, apakah definisi ikhlas itu melakukan amal soleh dan melupakan? Kembali kepada makna ikhlas. Al-ikhlas secara etimologi maknanya at-tasfiyah, memurnikan. Secara terminologinya, secara istilah syar'inya, ikhlas itu adalah tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibis syirk, memurnikan amalan dari cabang-cabang kesyirikan. Ini makna ikhlas. Jadi kita murnikan amal saleh kita dari cabang-cabang riya, sum'ah dan lain sebagainya. Dan tolong yang anak-anak lebih tertib, yang anak-anak dan yang punya anak. Ya. Baik. Jadi dan apa yang antum sebutkan itu bagian dari kandungannya. Di antara kandungan ikhlas itu kita melakukan satu amalan lalu kita lupakan. Kebaikan-kebaikan kita pada orang lain itu yang kita lupakan. Ya. Kebaikan orang lain kepada kita itu yang kita ingat-ingat. Jangan terbalik. Ini nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Adapun tentang kebaikan kita kepada orang lain itu kita lupakan saja, supaya kita tidak berharap balasannya. Adapun kebaikan orang lain kepada kita itu yang perlu untuk sering kita ingat-ingat. Kesalahan kita kepada orang lain itu kita ingat-ingat. Adapun kesalahan orang lain kepada kita itu yang berusaha untuk kita lupakan. Itulah satu akhlak yang disebut dengan at-taghaful, berusaha melupakan kesalahan orang lain. Tidak perlu diingat-ingat. Kesalahan kita yang perlu untuk kita ingat-ingat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Ya, di antara makna kandungan ikhlas itu juga tidak sering menyebut-nyebut amalnya. Makanya ada yang melakukan analisa, kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas padahal tidak ada kata Al-Ikhlas di situ. Itu di antara kandungannya. Engkau tidak menyebut-nyebut amal saleh. Nah. Baik. Iya. Ini ada yang dalam, kenapa nanya? Udah mau makan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, silakan. Tadi Ustaz, kalau anak soleh jadi hukum kedua kita. Iya. Kalau kebalikannya Ustaz, kalau anak yang salah gitu. Iya, kalau anaknya toleh. Anaknya soleh. Ya, bukan saleh. Tergantung kepada orang tuanya. Apabila dia tidak pernah melarang daripada dosa itu, maka dosanya akan sampai menjadi dosa jariah. Tapi kalau orang tua pernah menyekolahkan anaknya ke pesantren, ya, diajarkan agama, diajak ke majelis ilmu, sepeninggal orang tuanya anak ini berbuat dosa, dosa udah tanggung sendiri. Allah katakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan dibebankan dengan dosa orang lain. Jadi kalau dia sudah balik, dialah yang memikul dosanya masing-masing. Berbeda kalau orang tuanya yang mengajak si anak itu berbuat dosa. Diajaknya anaknya merokok bareng, diajaknya anaknya main judi bareng. Ya, ketika orang tua meninggal, anaknya berbuat main judi misalnya, maka orang tua dapat dosa jariah. Maka jangan sampai ada satu keburukan yang antum ajarkan sama orang lain dan antum belum antum sampaikan kepada mereka bahwa itu tidak baik. Karena nanti menjadi dosa jariah. Pernah antum ajari, oh cara menyolong ayam tuh begini. Antum bawa bawang putih supaya dia nggak keok-keok gitu kan. Diamalkan sama dia, maling dia. Kena dosa jariah.
Ya. Nah, jadi atau diajarkan kalau jamnya harus jam sekian. Gitu kan? Harus jam sekian, begini. Diajarkan ilmu yang tidak syar'i, maka dapat dosa jariah. Diajarkan ilmu pelet. Baca ini, ketika sampai pada ayat ini baca. Tepuk lututnya. Tepuk lutut kita. Baru baca doa Nabi Sulaiman gitu. Kepada Ratu Bilqis. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis itu mengajak untuk bertauhid, bukan ngajak pacaran. Ya ada. Jadi apa korelasinya? Tidak. Dan tidak ada dalam surah An-Naml itu yang menyebutkan akhirnya Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Bilqis. Ada dalam sejarah kisah Israiliyat. Tidak bisa kita salahkan, tidak bisa kita benarkan. Ya. Tapi surat beliau mengajak untuk mentauhidkan Allah. Oh enggak apa-apa Ustaz, biar pacar saya juga bertauhid ya. Nah, halalkan atau tinggalkan. Ya, mana Mas Soleh? Karena pembahasan anak yang saleh ya. Nah, itu. Baik, ada yang lain? Udah pas ya. Nah. Ya, nanti kita lanjut tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.